Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puzia Nurul Fadilah, nomor induk mahasiswa 1540118016, mahasiswa D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, dengan dosen pengampu Ibu Widya Mayaningrum, SST MKes MTR Kebajikan, materi tentang asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Adapun materi yang saya akan bacakan di sini adalah yang pertama ketuban pecah dini, yang kedua persalinan lama, dan yang ketiga distensi uterus. Untuk pendahuluannya, persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Ini menurut Hanifa Widyosastro pada tahun 2005. Untuk pengertian ketuban pecah dini sendiri, jika dilihat dari pembukaan serviks, maka ketuban pecah dini diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum infartu, yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. Ini menurut Sepdua Wiana pada tahun 2011. Adapun pengertian yang lain yaitu American College of Obstetricians and Gynecologists pada tahun 2007 mengatakan premature rupture of membranes atau PROM adalah pecahnya membran ketuban janin secara spontan sebelum usia 37 minggu atau sebelum persalinan dimulai. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, tetapi banyak yang percaya bahwa infeksi intrauterin adalah faktor predisposisi utama. Ini menurut Irianti dan kawan-kawan pada tahun 2013. Untuk etiologi KPD, yang pertama adanya infeksi pada selaput membran ketuban. Yang kedua, adanya kelainan pada serviks. Kelainan pada serviks ini bisa terjadi akibat adanya persalinan dengan tindakan kuretase. Kemudian adanya overdistensi uterus atau adanya peningkatan volume uterus. Dan yang keempat, adanya kelainan letak. Untuk faktor lain yang bisa menyebabkan adanya KPD, yang pertama, faktor golongan darah dan ketuban. Yang kedua, faktor disproporsi antara kepala janin dan panggul ibu. Yang ketiga, defisiensi gizi dan dari tembaga atau asam askorbat atau kekurangan vitamin C. Dan yang keempat, adanya hidramion. Dan yang kelima, adanya kehamilan ganda. Untuk tanda gejala pada KPD, yang pertama, keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Kemudian apabila dilihat dari konsistensi ketubannya berwarna pucat dan berbau seperti berbau amis dan tidak seperti bau amoniak. Untuk patofisiologis ketuban pecah dini, yaitu disebabkan oleh hilangnya elastisitas pada daerah tepi robekan selaput ketuban. Ini juga ada hubungannya dengan kolagen, kandungan kolagen yang menurun pada selaput ketuban tersebut. Kemudian apabila terjadi infeksi, maka kandungan kolagen tersebut akan berkurang sehingga adanya kehilangan elastisitas. Ini menurut Imam Made pada tahun 2012. Faktor lain yang mempengaruhi KPD, yang pertama adanya usia, sosial ekonomi, adanya anemia pada ibu, kemudian paritas, perilaku merokok, adanya kehamilan ganda atau gemeli, kelainan pada serviks, dan riwayat KPD. Ini pengaruh KPD terhadap ibu dan janin. Yang pertama, pada ibu adanya infeksi intrapatal, yang kedua infeksi puerperalis, yang ketiga dry labor atau partus lama, yang keempat pendarahan postpartum atau pendarahan pada masa nifas, yang kelima meningkatnya tindakan operatif obstetrik, dan yang keenam menurunnya morbiditas dan mortalitas maternal. Untuk prognosis janin ataupun pengaruh yang bakal ditimbulkan pada janin, yang pertama prematuritas, kedua gangguan otak, yang ketiga penurunan tali pusat, yang keempat asfiksia, oligohydramnion ataupun kekurangannya cairan ketuban, dan yang keenam pertumbuhan janin terhambat. Untuk penata laksanaan, pastinya ini harus dirujuk ke rumah sakit.
Dan yang kedua, apabila janin hidup serta terdapat perelat tali pusat, pasien dirujuk dan diposisikan untuk sujud agar tali pusat tidak tertekan kepala janin. Kemudian, apabila terdapat demam atau dikhawatirkan terjadinya infeksi saat rujukan atau ketuban pecah lebih dari 6 jam, maka berikan antibiotik penisilin prokain 1,2 juta UI intramuskular dan ampicillin 1 gram per oral. Untuk penata laksana menurut usia di sini ada 3. Yang pertama, kehamilan kurang 32 minggu, dilakukan tindakan konservatif yaitu tidak baring, diberikan sedatif berupa fenobarbital 3 kali 30 mg, berikan juga antibiotik selama 5 hari dan glukokortikosteroid seperti dexamethasone 3 kali 5 mg selama 2 hari, berikan pula tokolisis dan apabila terjadi infeksi maka akhiri kehamilan. Untuk usia kehamilan lebih dari 36 minggu dan ada HIS maka pempin meneran dan apabila tidak ada HIS maka lakukan induksi persalinan. Dan yang terakhir, pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu, induksi dengan oksitosin. Apabila gagal, maka lakukan seksio sesaresa. Dapat diberikan juga misoprostol 35 mg intravaginal tiap 6 jam maksimal 4 kali. Ini untuk penata laksanaan atau penanganan secara aktifnya yaitu yang pertama, kehamilan lebih dari 35 minggu, induksi oksitosin. Bila gagal, lakukan seksio sesaresa. Cara induksi yaitu 1 ampul sitokinon dalam dextrosa 5%, mulai 4 tetes sampai 40 tetes per menit. Pada keadaan CVD atau cephalog velvet disproportion, letak lintang lakukan seksio sesaresa. Kemudian bila ada tanda infeksi, beri antibiotika di dosis tinggi. Yang kemudian, bahasan selanjutnya yaitu persalinan lama. Untuk pengertian, persalinan lama adalah persalinan atau partus lama yang ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam. Persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi dan dilatasi serviks di kanan garis waspada pada partograf. Ini menurut Widyosastro pada tahun 2002. Untuk etiologinya yang pertama, kelainan HIS adanya inersia uteri ataupun uteri, fundus uteri berkontraksi lebih cepat daripada bawah uteri. Yang kedua, adanya incoordinate uterine action. Kemudian yang kedua, adanya kelainan janin. Yang ketiga, kelainan jalan lahir. Yang keempat, faktor penolong. Dan yang kelima, adanya faktor fisiologis. Untuk patofisiologisnya, yang pertama adanya kelahiran jalan lahir. Yang kedua, presentasi janin. Presentasi janin juga akan menyebabkan partus lama jika tidak sesuai dan tidak sesuai dengan jalan lahir. Seperti contoh presentasi oksipito itu pastinya akan menyebabkan partus lama. Yang pertama, tanda klinis partus lama. Pada ibu adanya gelisah, letih, suhu meningkat, nadi cepat, pernapasan cepat, ring bendel, odema serviks, dan bahkan ketuban berbau. Untuk pada janin, adanya kapus succedaneum yang besar, kemudian molase kepala yang hebat. Yang keempat, kematian janin dalam kandungan atau KJDK. Dan yang terakhir, kematian janin intraparetal atau KJIP. Ini ada dampak persalinan lama. Untuk bagi ibu adanya laserasi jalan lahir. Yang kedua, terjadinya antonia uteri. Kenapa antonia uteri sangat mungkin terjadi untuk persalinan lama? Karena ketika persalinan lama akan menyebabkan kelelahan pada uterus yang menyebabkan apabila sudah terjadi kelahiran maka uterus sulit untuk berkontraksi. Yang ketiga, adanya kelelahan pada ibu. Yang keempat, bisa menyebabkan persalinan dengan tindakan. Yang kelima, adanya infeksi. Nah, ini untuk janin kemungkinan akan adanya infeksi. Yang kedua, adanya aspeksia. Dan yang ketiga, adanya cedera. Ini penata laksanaan prarujukan untuk kasus partus lama.
Pasien yang mengalami partus lama harus segera dirujuk dan diberi cairan infus selama perjalanan menuju ke tempat rujukan. Jadi kita sebagai bidan harus memacu pada partograf. Apabila garis pada partograf sudah menunjukkan garis waspada, maka kita harus segera merujuknya. Ini untuk perawatan pendahuluan. Yang pertama, suntikan karton asetat 100-200 mg intramuskular. Kemudian, penicillin procaine 1 juta IU intramuskular. Kemudian, infus cairan, larutan garam fisiologis, dan infus cairan, larutan glukase 5-100% pada janin pertama. 1 jam literatur jam. Dan yang keempat, istirahat. Istirahat ini selama 1 jam sebelum dilakukan tindakan obstetri. Untuk penata laksanaannya, ibu dianjurkan mengejar secara spontan, jangan lakukan induksi pada ibu. Yang kedua, perhatikan DJJ. Yang ketiga, berikan oksitosin drip. Untuk penata laksanaan partus lama yang selanjutnya yaitu adanya bagian pencegahan. Untuk pencegahan, kita harus segera mempersiapkan kelahiran dan perawatan prenatal. Yang kedua, induksi hanya boleh dilakukan apabila serviks sudah matang. Maksudnya serviks sudah matang yaitu sudah adanya 0,5 mm atau sudah terjadi dilatasi pada serviks. Nah, ini tindakan instruksi yang bisa kita lakukan pada ibu. Yang pertama, dukung pasien selama persalinan. Jangan sampai ibu kehilangan motivasi untuk bisa melahirkan secara pervaginal. Yang kedua, intake cairan sedikitnya 2.500 ml per hari. Ini untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dan yang ketiga, apabila terdapat aseton pada urin, jangan memberikan makanan pada ibu karena ini tidak akan diserap baik oleh lambung. Dan yang keempat, pengosongan kandung kemih dan usus harus memadai. Yang kelima, pemberian sedatif dan analgetik dengan bijaksana. Dan yang keenam, pemeriksaan rektal dan vagina harus dilakukan dengan frekuensi sekecil mungkin. Ini berpengaruh untuk terjadi kemungkinannya pada infeksi atau tidak. Dan yang terakhir, persalinan dibiarkan secara spontan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kemajuan. Untuk yang terakhir, materi tentang distensi uterus. Untuk pengertiannya, distensi uterus adalah pembersalan rahim yang berlebihan karena terlalu banyak cairan ketuban atau bayi besar, terutama dengan berat lahir lebih dari 4.000 gram atau adanya kehamilan ganda. Untuk etiologisnya, yang pertama adanya infeksi pada kehamilan, yang kedua adanya kehamilan ganda, yang ketiga adanya diabetes gestasional, yang keempat adanya anomali fetal. Untuk patofisiologisnya yang pertama, yaitu adanya ketidakseimbangan antara produksi dan reabsorpsi cairan. Kemudian untuk penata laksanaannya, untuk kasus polihidramnion ringan tidak perlu intervensi apapun, akan tetapi ibu dianjurkan untuk kunjungan antenatal selama 1-2 kali dalam seminggu untuk pemeriksaan pada pemeriksaan pada cairan amnion dan juga pemeriksaan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya share bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.